semuanya, selamat datang di video Proyek Kelompok Pengembangan Bahan Ajar Ekonomi dari kami siswa SMA 10 Palembang. Kami dari kelas Indralaya, anggota kelompok kami adalah Nadari. Yang kedua adalah Intan Permatasari. Dan yang ketiga adalah Ananda Saputra. Dosen pengampu kami adalah Ibu Dewi Koryati dan Bapak Akbar Budiman. Manajemen. Apakah kalian tahu apa pengertian dari manajemen? Manajemen adalah sebuah seni mengatur dan merencanakan sesuatu guna mencapai sebuah tujuan. Fungsi manajemen: 1. Merencanakan, mengorganisasikan, serta menyusun SDA. 2. Menggerakkan dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Prinsip manajemen menurut Henry Fayol. 1. Pembagian kerja. Membagi pekerjaan menjadi unsur yang lebih kecil untuk mencapai tujuan dengan maksimal. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja karyawan dan efektivitas. 2. Wewenang dan tanggung jawab. Wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan atau menjalankan sesuatu sehubungan dengan tugas atau tanggung jawab. Sementara tanggung jawab adalah tugas yang harus diselesaikan agar bisa melaksanakan wewenang yang diberikan. 3. Disiplin. Disiplin merupakan dasar dari keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. 4. Perintah. Perintah sebaiknya diberikan oleh satu orang, yaitu atasan. Terlalu banyak orang yang memberikan perintah akan mempersulit karyawan untuk menentukan prioritasnya. 5. Kesatuan arah. Diterapkan agar karyawan memiliki tujuan yang sama dengan perusahaan. 6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. 7. Pembayaran upah yang adil. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah gaji yang dibebankannya. 8. Sentralisasi atau pemusatan. Diterapkan apabila terlihat kecenderungan kurangnya penekanan dari bawahan. Rantai saklar. Saluran perintah yang mengalir secara vertikal, berurutan dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah. 10. Tata tertib. Tata tertib material. Alat-alat organisasi atau perusahaan harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Tata tertib sosial. Penempatan karyawan yang harus sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Keadilan. Pemimpin atau manajer wajib berlaku adil terhadap semua karyawan. 12. Inisiatif. Seorang pemimpin harus memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif. 13. Semangat kesatuan. Dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik sehingga terwujud kekompakan kerja dan muncul keinginan untuk mencapai hasil yang baik. 14. Kestabilan jabatan. Seorang manajer harus berusaha agar mutasi dan keluar masuknya karyawan tidak sering terjadi. Unsur-unsur manajemen. 1. Man atau manusia. Dibutuhkan untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal, lingkungan kerja yang sehat dan kondusif, serta ide-ide inovatif yang dapat memajukan usaha. 2. Metode. Diperlukan untuk mengatur prosedur maupun standar operasional berjalannya suatu kegiatan. 3. Mesin, yaitu peralatan logistik maupun teknologi yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. 4. Material, bahan berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan. 5. Money atau uang. Uang merupakan unsur yang mendasari semua kegiatan. 6. Market atau pasar. Unsur pasar adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penerapan program, kebijakan, strategi, dan teknik pemasaran untuk menciptakan permintaan dan penawaran produk atau jasa. Fungsi-fungsi manajemen. 1. Planning, yaitu bagaimana perusahaan menetapkan tujuan, cara, dan strategi untuk mencapainya. 2. Organizing, pengorganisasian berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia yang dimiliki perusahaan. 3. Actuating dan directing, fungsi pengarahan merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dengan menciptakan suasana kerja yang dinamis. 4. Controlling, fungsi controlling dimanfaatkan sebagai alat ukur kinerja karyawan sesuai standar yang telah dibuat. Tingkatan manajemen. Manajemen puncak atau top manajemen. Manajemen puncak memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan agar dapat membentuk tim kerja yang baik. Terdiri dari Dewan Direktur atau Eksekutif, Presiden Direktur, Direktur, Kepala Perwakilan, dan Kepala Divisi.
Manajemen menengah atau middle management membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer atau karyawan operasional. Terdiri dari manajer cabang, kepala pengawas, kepala departemen, kepala bagian, dan lain-lain. Manajemen lini pertama atau first line management harus memiliki keterampilan teknis untuk bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Contohnya adalah mandor dalam pabrik, kepala seksi yang langsung membawahi tenaga atau pengawas teknis dalam suatu perusahaan otomotif. Bidang-bidang manajemen. 1. Manajemen produksi. Tugasnya adalah menyiapkan barang jadi yang siap dijual. 2. Manajemen pemasaran. Tugasnya adalah mengidentifikasi apa yang dibutuhkan konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya. 3. Manajemen sumber daya manusia, sering disebut sebagai manajemen personalia atau manajemen tenaga kerja. 4. Manajemen keuangan, yaitu kemampuan manajer keuangan dalam mengatur arus lalu lintas keluar masuk uang pada berbagai keperluan dan sumber dana. 5. Manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran menitik beratkan pada cara mengatur atau mengelola kantor agar tercipta kelancaran kegiatan administrasi. Penerapan manajemen dalam kegiatan sekolah. Contoh penerapan manajemen dalam kegiatan sekolah adalah organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Organisasi tersebut pasti memiliki pengaturan manajemen dalam menjalankan program-programnya. OSIS adalah organisasi yang didirikan dan dikelola oleh siswa untuk mewujudkan berbagai program baru dalam sekolah. Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan pada pasal 1, tujuan adanya OSIS adalah 1. Mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. 2. Memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. 3. Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan serta bakat dan minat. 4. Menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani atau civil society. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Semoga bermanfaat ya.